Baik, sebelum kita memasuki ruangan, kita cuci tangan terlebih dahulu ya. Ya. Sudah cuci tangan semuanya? Sudah. Kalau begitu, mari kita masuk kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, semangat ya untuk belajar fisika hari ini. Oke, untuk mengawali kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Ferdi. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, Ibu absen dulu untuk kehadirannya. Yang pertama Alfiah. Hadir, Bu. Oke. Nenden. Hadir, Bu. Kukuh. Hadir, Bu. Renita. Hadir, Bu. Ferdiansah. Saya. Royan. Sinta. Hadir, Bu. Bella. Hadir, Bu. Di sana Diah Ayu. Esa. Hadir, Bu. Alvina. Teguh. Ariski. Vita. Masuk semua ya? Iya, jadi selama pandemi ini kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan supaya saat pembelajaran di sekolah kalian tetap bisa mengikuti tanpa ada kendala izin sakit dan lain sebagainya. Oke ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, tetapi sebelumnya Ibu mau tanya, masih ingat pelajaran minggu lalu apa? Masih. Siapa yang mau jawab? Ayo, angkat tangan. Bella? Usaha dan energi. Usaha dan energi. Masih ingat usaha itu apa ya? Usaha merupakan besaran skala atau hanya mempunyai besar saja, tidak mempunyai arah. Iya, jadi betul ya, usaha itu adalah kalau dalam fisika hasil kali besarnya gaya yang kita gunakan agar mendapatkan sebuah perpindahan ya. W sama dengan F kali S. Kalau energi, yang masih ingat? Energi. Tadi malam belajar atau tidak?
Belajar apa? Yo, energi, misalnya apa energi? Energi itu Suatu sistem atau benda yang dikatakan mempunyai energi apabila sistem atau benda itu memiliki kemampuan untuk melakukan usaha. iya, jadi kemampuan untuk melakukan usaha namanya energi ya, jangan sampai lupa. Ya Alfiah nanti dapat nilai plus ya, sudah dapat jawab 2 kali. Nanti untuk yang lain juga Ibu harapkan bisa menjawabnya. Oke, kita lanjut. Untuk hari ini kita akan belajar tentang impuls dan momentum. Kita berdiri dulu. Jadi kalau awal pembelajaran kita diharapkan untuk menjunjung rasa nasionalisme, salah satunya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Untuk hari ini materi yang akan kita bahas adalah impuls dan momentum. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Belum? Oke, kita lihat. Nah, ini gambar apa ya? Terus ada seseorang yang berada di depan kendaraan tersebut ingin menghentikan. Nah, kira-kira lebih sulit atau lebih sukar yang mana? Truknya atau mobilnya? Truk. Kenapa kira-kira? Oh, berarti kalau masanya besar itu lebih sulit ya? Oke, nanti kita akan lihat apakah betul jawaban dari kalian. Nah, oke, sebelumnya akan Ibu sampaikan untuk KD-nya. KD itu tahu ya? Apa? Kompetensi dasar ya. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep dari impuls dan momentum. Kemudian IPK itu indikator pencapaian kompetensi. Kamu nanti bisa menjelaskan impuls dan momentum, kemudian bisa menghitung besarnya impuls momentum, lalu menganalisis tentang konsep impuls dan momentum, kemudian nanti kamu juga melakukan percobaan tentang momentum. Setelah melakukan percobaan, kamu mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Itu untuk IPK-nya. Lalu tujuannya adalah sama seperti IPK-nya tadi. Nanti setelah kamu melihat gambar, melihat video, kemudian melakukan percobaan, diharapkan kamu bisa menganalisis, kemudian menghitung dan menjelaskan tentang impuls dan momentumnya. Nah, untuk teknik penilaiannya nanti selama pembelajaran Ibu akan menilai sikap kalian
yaitu tentang rasa percaya diri kalian, tanggung jawab, dan juga kerja sama. Nah, nanti saat kamu melakukan percobaan juga Ibu amati keaktifan kalian, lalu saat presentasi, cara kalian menyampaikan, menjawab, ataupun bertanya. Jadi semua prosesnya itu akan dinilai. Lalu untuk endingnya nanti setelah selesai kita sudah presentasi, akan ada evaluasi atau tes formatif ya, sesuai dengan IPK yang tadi sudah Ibu sampaikan. Nanti tesnya lewat Google Form. Jadi kamu sudah Ibu kirimkan link ya lewat grup WA. Nanti tinggal diklik lalu kamu kerjakan soalnya. Nanti hasilnya bisa langsung muncul. Oke, selanjutnya ini ada video tentang berita, salah satu berita di televisi nasional yang ada hubungannya dengan momentum. Coba kalian perhatikan dulu. Kemacetan, ukurannya yang berat dan lajunya yang lamban menjadi penyebab lalu lintas terhambat. Tapi siapa sangka truk juga bisa melaju kencang dengan manuver yang cantik. Formula One, NASCAR, dan MotoGP. Semua balapan ini melibatkan berbagai kendaraan canggih, baik roda 4 maupun roda 2. Adu cepat kendaraan ini mungkin sudah biasa Anda lihat. Kendaraan yang digunakan memang didesain untuk kecepatan. Tapi, bagaimana jadinya jika kendaraan yang didesain untuk mengangkut barang berat digunakan untuk balapan? Ini dia, balapan truk. Kendaraan ini sering kita temui sebagai pengangkut barang dalam kehidupan sehari-hari. Bodinya yang besar membuatnya terkenal berjalan lamban dan malah menjadi penghambat di jalan. Tapi Anda boleh berubah pikiran, karena truk-truk ini mungkin saja jauh lebih lincah dari kendaraan Anda. Tidak hanya beradu dalam kecepatan, truk-truk ini juga unjuk gigi melakukan manuver-manuver layaknya mobil balap. Seperti truk ini misalnya. Dengan handal, ia melakukan drifting di belokan-belokan tajam layaknya mobil balap saja. Memang kurang lazim rasanya melihat kendaraan dengan bobot sebesar itu melakukan balapan. Untuk saling mendahului saja rasanya sulit. Badannya yang besar kerap kali menghalangi lawan untuk... Nah, tadi ya dari video tadi. Nah, kamu kan biasa ya kalau ngelihat GP. Nah, ya itu kalau melaju itu motornya sangat kencang ya, berbelok-belok sampai seperti miring hampir jatuh ya. Nah, setelah melihat video tadi yang balapan truk, bedanya apa ya dengan balapan motor? Perbedaannya? Lebih besar. Ya, yang keras, Mbak. Bagaimana menurut kamu? Lebih cepat motor tuh karena motor lebih ringan daripada mobil GP. Oh iya, jadi kalau motor itu kan ukurannya lebih kecil dibandingkan truk ya. Nah, kalau lebih kecil masanya itu juga lebih ringan. Nah, kalau ringan kan melajunya lebih lincah, lebih kencang ya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan yang namanya momentum. Nah, tadi di awal sudah ada gambar mobil dan truk. Kamu sudah menilai katanya lebih susah memberhentikan mobil apa truk? Truk, karena nah, kemudian tadi ada balapan motor dan truk. Nah, lebih cepat yang motor. Nah, sehingga momentum di sini itu di mana? Momentumnya adalah
tingkat kesukaran untuk memberhentikan sebuah benda. Jadi di sini tergantung masanya. Masa dari benda itu berapa? Kemudian kecepatannya ya. Jadi tadi kalau truk sama mobil misalnya kecepatannya sama 40 km per jam, kita mau hentikan itu pasti lebih sulit yang truk karena masanya lebih besar. Ya, kecepatannya sama, masanya beda, otomatis momentumnya lebih besar yang truk karena masanya lebih besar. Nah, itu untuk momentum. Nah, tadi kan judulnya momentum dan impuls. Nah, kalau impuls itu apa? Contohnya gini, kamu tahu tinju? Nah, kalau nonjok itu ya, pas kayak gini, itu nyentuhnya lama apa sebentar? Kenapa? Biar lebih sakit ya. Kalau misalnya nyentuhnya lama itu namanya ninju sayang ya. Nah, jadi kenapa seorang petinju itu saat menonjok itu bergeraknya cepat ya, nggak ditempelin terus tapi langsung kayak gini supaya lebih sakit. Nah, terus kaitannya dengan fisika apa ini kontaknya? Antara tangan petinju ya, sarungnya sama lawannya itu akan bersentuhan lebih singkat atau cuma sebentar ya. Jadi saat meninju kita memberi gaya yang besar, kemudian kita cepat-cepat menariknya supaya waktu sentuhnya sebentar. Agar apa? Impulsnya besar ya. Jadi kalau impuls itu besarnya gaya yang kita berikan dikalikan dengan selang waktu sentuh antara benda dan gaya tersebut. Ya, jadi kalau contoh lainnya, senam lantai. Kamu di olahraga sudah senam lantai? Sudah ya. Roll depan, roll belakang, kayang ya. Nah, kenapa kalau senam lantai itu pakai matras? Ya, bayangkan kalau senam lantai itu nggak pakai matras di lantai kayak gini, kamu roll depan, roll belakang, pasti kamu sakit ya, kepalanya kejedot sama lantai. Ya, jadi si matras itu fungsinya untuk apa? Untuk memperkecil waktu. Memperkecil apa memperbesar? Memperbesar waktu sentuhnya. Kalau waktunya itu semakin lama, maka gaya yang timbul semakin kecil ya. Jadi tadi sebaliknya, kalau dalam tinju waktunya sebentar. Nah, kemudian gayanya menjadi semakin besar. Nah, ini kebalikannya, saat kita senam lantai memakai matras, waktu sentuhnya akan semakin lama supaya gayanya semakin. Nah, kalau gayanya kecil otomatis kita tidak merasa sakit. Nah, kalau di lantai kan langsung debluk kayak gitu ya, langsung jedot. Nah, itu gaya sentuhnya akan sebentar sehingga gayanya besar. Nah, itu yang menimbulkan rasa sakitnya, itu impulsnya ya. Jadi coba ada yang mau menyampaikan ulang momentum itu apa? Fer? Momentum berarti itu semakin besar gayanya, berarti semakin kecil waktu sentuhnya. Itu impuls ya. Impuls. Ya, itu impuls. Semakin besar gayanya, maka waktu sentuhnya semakin kecil atau sebaliknya ya. Nah, kalau momentum, iya Alfia. Hasil kali massa benda dengan kecepatannya. Iya, jadi masanya besar. Nah, maka momentumnya juga besar. Kecepatannya besar, momentumnya juga besar. Oke. Nah, kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana ya. Kan Ibu tunjukkan LKPD-nya. Nah, ini nanti yang akan kalian lakukan untuk membuktikan besarnya momentum.
Ya, jadi di sini ada rumusan masalah. Bagaimanakah hubungan momentum dengan kecepatan? Kemudian bagaimana hubungan momentum dengan massa benda? Nah, ini nanti hipotesisnya kamu bisa baca. Ini sangat sederhana. Nanti kita akan memakai ada 2 buah bola bekel dengan massa yang berbeda, satu besar, satu kecil. Kemudian medianya kita pakai tepung yang ditaruh di dalam wadah. Nanti langkahnya kamu tinggal menjatuhkan bola itu pada ketinggian tertentu. Nah, di sini ada 2 langkah kegiatan. Nanti yang pertama sama yang kedua beda. Nah, setelah mendapatkan hasil, jangan lupa ditulis datanya pada tabel, lalu menjawab pertanyaan di analisis dan juga menyimpulkan. Ya. Oke. Untuk kelompoknya sudah Ibu bagi. Kelompok 1 ada Ferdi, Alfiah, Alvina. Kelompok 2 Royana dan Diah Ayu. Kelompok 3 Esa, Kukuh, Bella Teguh. 4 Ariski, Renita dan Sinta Lalufi. Oke, untuk masing-masing kelompok silahkan langsung duduk secara berkelompok. Ya, jangan terlalu dekat ya, sedikit jarak-jarak. Kelompok ini geser lagi. Nanti setiap kegiatan kamu mencobanya 3 kali ya, supaya mendapatkan hasil yang lebih valid. Silakan salah satu perwakilan ke depan untuk mengambil peralatannya. Satu. Ambil satu itu, satu sini. Beda sendiri. Oke, silakan bekerja secara berkelompok. Jangan lupa harus teliti dalam mengukur kedalamannya ya. Jadi 3 kali itu kenapa? Untuk lebih teliti supaya hasilnya lebih akurat seperti itu. Siap? Siap. Oke, silahkan bekerja. Dibaca dulu ya langkah kerjanya. Tingginya itu ini dari permukaan, bukan dari atas. Berarti paling siap.
pas tengah-tengah. Ini dari permukaan si tepung. Baru diukur kedalamannya berapa. Susah ya buat ini penggarisnya 3. Nah iya, tadi kena itu pinggirnya. Di tengah-tengah. Langsung. Jangan keminggiran. Nah, kalau susah, nah kayak gini nih. Sampai mana? Sampai sini misalnya, baru ini umur kita. Kan terus. Kalau enggak itu Fer, kan susah ya ngukur dalamnya langsung. Nih pakai ballpoint ditaruh di kedalamannya. Oh iya nanti. Nah, ya Iya, ini yang mudah. diukur ini. Iya, zaman ini. Orang pas kok. Ini di apa? Diratain, jangan miring permukaannya. Nah, gitu. Ini pas pulang, ngilang pulangnya pas. Nah, wis kan dulu semua. Nah, robolnya pas tengah-tengah. Nah, kan enggaknya apa? Kena pinggirannya gitu ya. Diulangi. Nah, diukur pakai itu. Sampai itu. Loh, ya. Rosen di mana ini? Iya, rosen di. Ini gak dikonjak. Wis tepas nang tengah. Kari posisi. Ya, tip garis tengah. Pilihan, tepas nang tengah.
kecil atau Besar atau kecil? Besar, ini besar, ini kecil. Kan ini sama tingginya. Yang beda ukuran. Kalau ini ukuran sama, tingginya yang beda. ini besar apa kecil? Ini besar, Bu. Mm-mm. Besarnya 3. Nah kan? Ini besar semua tiga. Ini kan yang divariasi tingginya, masanya sama. Kalau ini masanya yang beda, tingginya yang sama.
bingung diulangi lagi enggak? Ini yang kedua ya? Yang kedua, tapi yang kedua malah ini lebih kecil. Nggak apa-apa, yang penting kamu nanti bisa membahas kenapa bisa seperti itu. Ferdi kan bisa, Ferdi. Kayak gelem ngamuk kayak piye? Wah, gelem bisa. Hilang malu. Lebih dalam kan ya? Iya. Iya mau gelem bisa. Berarti diulangi lagi ya.
Waktunya 5 menit lagi ya. Ya, setelah itu kalian maju ke depan. Sudah selesai? Sudah, oke. Kalau sudah, tinggal maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok siapa yang mau maju? Ayo angkat tangan. Semuanya. Oh ya, silahkan. Kelompoknya Bella maju ke depan. Di sini biar kelihatan sama teman-teman. Ini kelompoknya Bella, Kuku, lalu. Ini kelompoknya Bella, Kuku, lalu Esa sama Teguh mau mempresentasikan hasil dari percobaan kelompok mereka. Ayo kita simak bersama-sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Akan dibacakan oleh saya Buku, saya Bella Yudhika, saya Esa, tentang momentum dan
ketinggian 30, ketinggian 30, 3 cm, 3 cm, percobaan kedua, ketinggian 30 cm, ketinggian 30 cm, kedalaman lubang bola bekel besar, ketinggian 50, bola bekel besar, percobaan ketiga, ketinggian 30, kedalaman lubang 3,5 cm. Bola bekel besar, ketinggian 50, kedalaman lubang 6. Percobaan kedua, bola besar, ketinggian 50, kedalaman lubang 5 cm. Bola bekel besar, percobaan ketiga, ketinggian 50, kedalaman lubang 6 cm. Kegiatan 2, bola bekel besar, ketinggian 30 cm, kedalaman lubang 3 cm. Percobaan kedua, bola bekel besar, ketinggian 30 cm, kedalaman lubang 3 cm. Percobaan ketiga, bola bekel besar, ketinggian 30 cm, kedalaman lubang 3 cm. Bola bekel kecil, ketinggian 30 cm, kedalaman lubang 2 cm. Percobaan kedua, bola bekel kecil, ketinggian 30 cm, kedalaman lubang 2,5 cm. Percobaan ketiga, bola bekel kecil, ketinggian 30 cm, kedalaman lubang 2 cm. Lebih dalam manakah lubang yang dihasilkan saat bola bekel yang sama ukurannya dijatuhkan dari ketinggian yang berbeda? Mengapa hal itu bisa terjadi? Jelaskan. Lebih dalam yang dijatuhkan dari ketinggian 50 cm karena kecepatannya lebih cepat. Dari percobaan dan penjelasan yang sudah Anda utarakan tersebut, bagaimanakah hubungan antara momentum dan kecepatan? Sudah jelaskan. Hubungan momentum dan kecepatan, semakin besar kecepatan benda, maka momentumnya semakin besar. Ya, itu untuk kegiatan yang satu. Coba dari kelompok lain hasilnya sama nggak dengan kelompoknya Kukuh? Sama. Berarti tadi hasilnya untuk yang bekel besar di ketinggian 30 cm kan 3 kali. Nah, itu hasilnya sama semua apa ada perbedaan? Ada perbedaan sedikit. Kenapa? Karena kondisi dari Oh iya, kondisi kalau dari kelompoknya Ferdi ada perbedaan ya. Kenapa? Karena kondisi tepungnya, permukaannya tidak rata. Kemudian setelah kejatuhan bola kan jadi memadat ya. Jadi perlu digoyang-goyang lagi supaya hasilnya itu lebih maksimal. Lalu untuk pertanyaannya sama nggak jawabannya kelompoknya Ryan? Hubungan momentum dengan kecepatan? Sama. Oke, lanjutkan untuk kegiatan yang kedua. Kegiatan 2. Satu, lebih dalam manakah lubang yang dihasilkan saat bola bekel yang berbeda ukurannya dijatuhkan dari ketinggian yang sama? Mengapa hal itu bisa terjadi? Jelaskan. Lebih dalam yang ukurannya lebih besar karena masanya lebih besar. 2. Dari percobaan dan penjelasan yang sudah Anda utarakan tersebut, bagaimanakah hubungan antara momentum dan massa? Jelaskan. Hubungan antara momentum dan massa, semakin besar massa benda maka momentumnya semakin besar. Nah, untuk yang kegiatan kedua ada yang berbeda? Kelompok lain? Sama juga. Hasilnya, hasil kedalamannya sama persis atau ada selisih? Ada selisih ya. Itu namanya ketelitian dalam pengukuran. Jadi faktornya banyak sekali, bisa faktor teknis ya. Mungkin tadi saat kamu menjatuhkan bola, bolanya mengenai pinggiran dari wadah ya, itu bisa mempengaruhi. Lalu kamu ngukurnya kurang pas ya, kurang pas 1 mili saja, itu akan membuat perbedaan hasil ya. Tapi kalau disimpulkan sama saja. Oke. Kesimpulannya? Kesimpulan dari hasil percobaan yang kita lakukan dapat disimpulkan bahwa momentum sebuah benda tergantung pada massa dan kecepatan benda. Semakin besar massanya, maka
begitu pula semakin besar kecepatannya, maka momentumnya juga semakin besar. Nah, untuk kesimpulan ada yang berbeda? Sama juga ya, karena hasilnya juga tidak jauh beda ya. Oke, silahkan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi tadi kita sudah melakukan percobaan sederhana, yaitu menggunakan yang pertama variasinya apa? Yang divariasi yang pertama? Yang keras Mbak. Iya, ukuran bolanya sama, tetapi ketinggian saat dijatuhkan berbeda. Kalau kegiatan yang kedua? Ukuran ketinggiannya sama, tapi ukuran bolanya yang berbeda. Ya, ukuran bola beda, ketinggiannya sama. Nah, dari praktikum sederhana itu bisa kita lihat momentum itu dipengaruhi oleh apa saja. Ternyata oleh massa dan kecepatan. Oke. Nah, kita sudah melakukan percobaan dan presentasi. Yang selanjutnya kita akan mengevaluasi dengan mengerjakan tes sumatif. Silakan kamu boleh buka HP. Dibuka link yang sudah Ibu bagikan kemarin. Dikerjakan waktunya 5 menit ya. Soalnya tidak sulit kan? Tidak, iya. Jadi itu sesuai dengan materi kita hari ini, konsep impuls dan momentumnya.
Sudah selesai? Nilainya langsung muncul? Iya, bagus-bagus. Remedi tidak, KKM-nya 70 ya. Nanti yang dapatnya di bawah 70 bisa melakukan ulangan-ulang ya. Ada yang di bawah 70? Ada. Siapa? Teguh. Kenapa Teguh? Soalnya susah. Susah ya. Oh ya, berarti Teguh harus lebih belajar lagi ya supaya mengerjakan soalnya itu bisa sesuai dengan waktu yang ditentukan tetapi hasilnya bagus. Ada yang dapat 100? Ada. Siapa tunjuk tangan? Oh, banyak ya. Ya, bagus. Oke, kalau sudah HP-nya disimpan lagi. Ya, jadi kamu boleh mengoperasikan HP ketika diminta. Kalau enggak, kamu tidak boleh bermain HP ya. Oke, untuk hari ini berarti kita sudah melakukan kegiatan apa saja ya? Iya, lalu momentum itu apa momentum? Yang bisa menjawab angkat tangan? Saya, Bu. Ya, Kukuh? Momentum adalah ukuran kesukaran suatu benda untuk diberhentikan besaran yang mempengaruhi. Iya, betul. Berarti yang mempengaruhi apa saja? Kecepatan dan massa. Lalu kalau impuls? Impuls yang bisa menjelaskan siapa? Ya, Alfia? Impuls adalah perubahan momentum. Perubahan momentum. Jadi punya hubungan ya antara impuls dan momentum. Silakan duduknya kembali lagi dulu biar kelihatan. Di situ dulu aja nggak apa-apa. Oke, jadi untuk kasus yang pertama tadi lebih sukar manakah? Kalian sudah menjawab lebih sukar yang truk karena nah, berarti momentum truk sama mobil itu lebih besar yang mana? Truk, betul sekali ya. Jadi sudah kita buktikan lewat percobaan sederhana tadi ini ya. Kalau didefinisikan adalah kesukaran untuk memberhentikan sebuah benda. Nah, untuk secara matematisnya itu M kali VM-nya itu apa? Massa. Kalau V-nya kecepatan. Nah, sedangkan impuls itu sendiri ya peristiwa bekerjanya benda pada gaya dalam waktu yang sangat singkat. Kalau dituliskan secara matematis I sama dengan F kali delta F-nya itu gaya, delta T-nya jadi kalau waktunya semakin kecil maka gayanya akan semakin besar. Nah, kalau gayanya semakin besar otomatis impulsnya semakin besar juga. Kalau waktunya semakin lama gayanya akan semakin kecil maka impulsnya akan semakin kecil. Betul sekali ya, itu untuk impuls dan momentum. Nah, hubungannya ini contohnya ya. Tadi kalau kalian kan percobanya pakai bola bekel, dia bisa mantul. Ini sama, ini adalah bola basket ya. Ini juga kalau dijatuhkan akan memantul. Jadi hubungannya impuls itu besarnya sama dengan perubahan momentum. Jadi saling berkaitan. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk ke hukum kekekalan momentum. Jadi nanti di rumah kamu baca lagi untuk materi impuls dan momentum supaya tidak
lupa, kemudian kamu belajar tentang hukum kekekalan momentum supaya minggu depan saat pembelajaran kamu sudah ada gambaran ya, tidak blank. Oke, untuk menutup pertemuan pada hari ini, silahkan ketua memimpin doa. Duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, selamat siang. Semoga kita selalu sehat selalu. Jangan lupa belajar dan hati-hati di jalan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.